Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 966-970. Wu Donghai membuka Hermes Ye Changmin dengan gentar. Di dalam, selain buku cek, memang ada stempel nama Ye Changmin. Kebanyakan orang tidak akan mengukir stempel nama seseorang, dan tidak perlu menggunakannya. Jika Anda adalah penanggung jawab perusahaan atau manajer senior perusahaan, itu adalah suatu keharusan bagi hampir semua orang. Banyak bisnis yang terkait dengan uang memerlukan stempel nama yang sesuai, terutama cek tunai. Selain itu, font dari segel nama umumnya sangat teratur. Jadi Wu Donghai dapat dengan jelas melihat bahwa 4 kata segel Ye Changmin terukir di segel ini. Melihat stempel nama Ye Changmin, tekanan darah Wu Donghai langsung naik, dan dia hampir tidak bisa berdiri. Saat berikutnya, dia bahkan ingin mati. Perasaan ini seperti meminta ayah dan anak keluarga Xiao untuk menangkap seekor anjing. Tetapi ketika pihak lain menangkap anjing itu, mereka juga menangkap seekor harimau dengan linglung. Intinya, di balik harimau ini, ada keluarga yang sangat kuat. Wu Donghai menangis dengan marah di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Aku hanya ingin memberi pelajaran pada Malan. Mengapa aku mengikat wanita tertua dari keluarga Ye? Jika aku tahu, aku mungkin juga akan melakukannya. Berhenti datang ke sini untuk bergabung dalam kegembiraan. Apa yang terjadi kali ini jelas merupakan hal baik yang dilakukan oleh Xiao Changqian dan Xiao Hailong dan putranya. Tetapi begitu saya datang, Ye Changmin menganggap saya sebagai dalang. Pada saat ini, Ye Changmin melihat ekspresi Wu Donghai. Itu sangat rumit, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa dia harus percaya pada identitasnya. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Wu, saya tahu bahwa Malan yang benar-benar ingin Anda ikat. Bukan aku, itu hanya kesalahpahaman di antara kita. Selama kamu melepaskan tinggalkan aku sendiri, aku pasti tidak akan mengejar masalah hari ini. Dan aku akan mempromosikan kerjasama antara keluarga Ye dan keluarga Wu di masa depan. Apa yang kamu menurutmu?" Mendengar ini, Wu Donghai kurang lebih tersentuh. Menilai dari kejadian hari ini, aku hanya punya 2 pilihan. Yang pertama adalah membunuh Ye Changmin secara langsung tanpa melakukan apa-apa, dan melupakannya. Yang kedua adalah mengendalikan jurang, dan mungkin keluarga Ye masih bisa memberi diri mereka kesempatan. Jika Anda memilih opsi pertama, harus ada prasyarat, yaitu setelah membunuh Ye Changmin, Anda harus memastikan bahwa keluarga Ye tidak dapat menemukan Anda. Jadi, dia melambai ke Xiao Changqian, dan berkata dengan wajah dingin, "Old Xiao, ayo, biarkan aku mengambil langkah untuk bicara." Xiao Changgan buru-buru mengikuti. Xiao Changqian membawanya ke pintu gudang, dan bertanya dengan suara rendah, "Apakah Anda sengaja menghindari pengawasan saat Anda menculik kedua wanita ini?" "Tidak." Xiao Changqian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Setelah kami mengikat mereka dari salon kecantikan, pengemudi datang ke sini langsung dari navigasi, dan rute yang diambilnya adalah semua rute yang direncanakan oleh navigasi." Kaki Wu Donghai menyerah, dan dia hampir kehilangan pijakan. Xiao Changqian buru-buru mendukungnya, dan bertanya, "Tuan Wu, ada apa dengan Anda?" Wu Donghai membuka tangannya, dan bertanya dengan marah, "Apakah Anda menemukan tempat tersembunyi untuk berganti mobil dalam perjalanan Anda datang?" "Mobil?" Xiao Changqian bertanya dengan heran. "Tuan Wu, saya pikir itu tidak perlu. Bukankah mereka hanya 2 gadis yang bau? Masukkan saja ke dalam mobil dan hentikan." Kemudian, Xiao Changqian mengingatkannya lagi. "Tuan Wu, saya selalu merasa ada yang salah dengan gadis bernama Ye Changmin itu. Tetapi mulutnya bisa dibodohi. Saya hampir percaya apa yang baru saja saya katakan. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya masih tidak berpikir begitu benar." Setelah jeda, Xiao Changqian terus berbicara, "Tuan Wu, lihat, jika Ye Changmin ini benar-benar wanita tertua dari keluarga Yanjing teratas, bagaimana dia bisa datang ke Jinling? Selain itu,
Apa yang dia katakan tentang pengalaman hidup Ye Chen, benar-benar tidak bisa diandalkan. Sangat buruk bahwa dia bahkan tidak mampu menggunakan tisu pantat saat itu. Bagaimana dia bisa menjadi tuan muda dari keluarga kaya? Keluarga kaya mana yang rela membuang anak-anak mereka untuk menderita selama bertahun-tahun? Wu Donghai tetap tanpa ekspresi dan mengabaikan apa yang dia katakan. Meskipun apa yang dikatakan Xiao Changqian sekilas terdengar masuk akal, sebenarnya tidak ada bukti nyata sama sekali. Namun, Wu Donghai baru saja melihat buku cek dan lencana nama Ye Changmin secara nyata. Buku cek itu asli, dan stempel nama sama sekali tidak palsu. Dipasangkan dengan Hermes Top edisi terbatasnya, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa dia pasti Ye Changmin. Pertanyaan yang mengganggu Wu Donghai sekarang adalah apa yang harus dilakukan dengan Ye Changmin. Dia adalah salah satu dari 10.000 orang yang tidak mempercayai kata-kata Ye Changmin. Dia tidak dapat memahami mentalitas orang-orang di kelas atas ini. Dia bilang dia bisa melepaskan masa lalu, tapi jika dia dibebaskan, hal pertama yang akan dia lakukan adalah bunuh diri. Namun, akan terlalu berbahaya untuk membunuhnya sekarang. Karena Xiao Changqian dan Xiao Hailong tidak cukup berhati-hati dalam menangani masalah ini, mereka diculik dan dikirim ke sini langsung, tanpa berganti mobil di sepanjang jalan. Selama mereka dengan ketat memeriksa pemantauan jalan, mereka dapat melacak jejak mobil sepanjang jalan. Mungkin, saya akan menyusul di sini segera, memikirkan hal ini. Kulit kepala gugup Wu Donghai menjadi mati rasa. Segera, dia berpikir, karena Ye Changmin ini tidak bisa dibunuh, maka bunuh saja dia. Saya bisa melakukan semua yang saya bisa untuk menyelamatkan situasi. Setelah mengambil keputusan, dia langsung berkata kepada Xiao Changqian, "Ayo, ikuti aku, Xiao." Changqian mengangguk dengan cepat, mengikutinya dengan penuh semangat, dan berjalan kembali ke gudang. Begitu Wu Donghai memasuki gudang, dia berjalan menuju Ye Changmin. "Nona Ye, apa yang terjadi hari ini benar-benar salah paham. Ayah dan anak Xiao Changqian dan Xiao Hailong ingin memberi pelajaran kepada ibu mertua Ye Chen. Malan, dia adalah tikus di belakangmu. Aku tidak menyangka kedua bajingan sialan ini akan membawamu. Maaf telah tertangkap." Mendengar ini, Ye Changmin menghela nafas lega. Pada saat ini, dia sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak, "Xiao!" Hailong, yang berada di samping, mendengar ini dan bertanya dengan heran, "Tuan Wu, lagu yang mana apakah kamu bernyanyi?" "Yang mana yang kamu nyanyikan?" Wu Donghai langsung meraih keras Xiao Hailong, menamparnya dengan keras, dan mengutuk, "Kamu punya wajah untuk mengatakannya, semuanya dimulai karena kalian berdua, jika kalian berdua tidak bersikeras main-main dengan Malan, kalian tidak akan melibatkan Mesye." Setelah pemukulan, Wu Donghai memarahi dengan tajam dengan rasa takut yang tersisa di hatinya. "Untungnya, saya datang untuk melihat hari ini. Jika saya tidak datang untuk melihat hari ini, jika Anda benar-benar melakukan sesuatu yang berlebihan pada Mesye, maka aku benar-benar akan membunuhmu." Xiao Hailong berkata dengan wajah bingung, "Tuan Wu, apa maksudmu dengan itu? Kami mengikat Malan, tapi itu semua karena kamu." "Untukku," Wu Donghai memarahi dengan marah, "kentut ibumu, apa hubungannya ini dengan saya?" Setelah selesai berbicara, dia langsung berteriak dengan marah kepada pengawal di sekitarnya, "Ayo, potong kedua lengan bajingan ini." Xiao Hailong pingsan setelah mendengar ini, melihat pengawal Wu Donghai bergegas ke arahnya. Dia mundur ketakutan dan berteriak dengan gugup, "Tuan Wu, apa yang kamu lakukan? Kami semua melakukan ini untukmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menghargainya. Mengapa kamu menghapus kedua lenganku?" Wu Donghai sangat marah, dan berkata, "Jika kamu berani mengatakan itu untukku, aku akan membunuhmu, dua kaki juga patah." Xiao Hailong ketakutan, dan sebelumnya dia telah waktu untuk lari jauh. Dia terjepit ke tanah oleh beberapa pengawal tinggi dan kekar. Pengawal di sekitar Wu Donghai juga tidak pandai berurusan dengan mereka. Karena bos memerintahkan mereka, mereka tidak akan pernah ragu. Jadi, saat Xiao Hailong didorong ke tanah,
seseorang mengambil batu bata dari tanah dan melemparkannya ke bahunya. Xiao Hailong mengerang kesakitan, dan sebelum dia selesai berteriak, dia merasakan sakit yang luar biasa dari bahu satunya, yang membuatnya hampir pingsan. Melihat putranya dihancurkan menjadi keadaan yang menyedihkan, Xiao Changqian bergegas menengahi, dan berseru, Tuan Wu, putraku semua keluar dari niat baik. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang buruk dengan kebaikan niat, Anda tidak bisa memperlakukannya seperti ini. Wu Donghai mengertakkan gigi dan memarahi. Kalian berdua benar-benar berbicara lebih banyak omong kosong daripada yang lain, ayo, biarkan kedua lengannya lumpuh. Saat ini, Wu Donghai tahu bahwa tidak mungkin menyembunyikan masalah ini sepenuhnya. Jadi dia hanya dapat memilih untuk mendukung Ye Changmin sepenuhnya. Dia hanya ingin melakukan yang terbaik untuk membuktikan kepada Ye Changmin bahwa dia tidak bersalah. Jadi, saat ini, Xiao Changqian berani mengatakan bahwa mereka tidak bermaksud baik. Bukankah ini merusak air kotor pada dirinya sendiri? Karena itu, jangan salahkan diri Anda sendiri karena bersikap kasar. Menghapus mereka adalah suara kehormatan untuk Ye Changmin. Jika Ye Changmin meredakan kebencian dan amarahnya di dalam hatinya, masalahnya akan jauh lebih kecil. Bagaimana mungkin Xiao Changgan membayangkan bahwa Wu Donghai yang terkutuk ini tidak hanya memalingkan wajahnya ketika dia mengatakan akan memunggungi dia, tetapi dia juga menghancurkan putranya sendiri, dan dia akan menghancurkan dirinya sendiri segera setelah itu. Melihat putranya dihancurkan ke tanah berguling dan menangis, pikiran pertamanya adalah melarikan diri. Namun, dia akan menjadi orang tua yang jahat, jadi dia bukan tandingan pengawal Wu Donghai. Maka, dalam beberapa langkah, dia langsung terdorong ke tanah. Kemudian, batu bata yang sama dihancurkan 2 kali, dan Xiao Changqian terlempar ke samping putranya seperti babi yang menunggu untuk disembelih. Ratapan ayah dan anak itu bergema di seluruh gudang. Suara ratapan itu sangat keras, bahkan orang-orang di dalamnya pun tidak bisa mendengar helikopter menderu dari jauh. Sepasang ayah dan anak berdarah ini, dengan darah di pundak mereka saat ini, terlihat sangat tragis. Wu Donghai melihat bahwa lengan ayah dan anak keduanya lumpuh, jadi dia mendatangi Ye Changmin dengan patuh, dan berkata, Nona Ye, saya telah memberi pelajaran kepada 2 bajingan ini, saya harap Anda tidak marah, Ye. Changmin menghela nafas lega, tetapi tidak bisa menahan diri untuk mengeluh, kamu melepaskan ikatanku. Oh, ya, Wu Donghai bergegas melepaskan tali dari tubuh Ye Changmin. Begitu Ye Changmin mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera melompat dari tanah, sama sekali mengabaikan bahwa dia dipenuhi air kencing. Pikiran pertamanya adalah berbalik, menjambak rambut Ma Lan, dan memukul wajahnya dengan keras. Bajingan, aku akan membiarkanmu memukulku, kamu benar-benar bajingan desa, kamu berani memukulku, itu melawanmu, Ma Lan. Masih diikat, jadi dia tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali, dia hanya bisa membiarkan Ye Changmin keluar dengan gila-gilaan di wajah dan kepalanya. Saat ini, Ma Lan berteriak dari pemukulan tersebut, dan memohon belas kasihan, oh saudari, tolong berhenti memukul, saya tahu saya salah, bukan? Tahu itu salah, Ye Changmin menjadi semakin marah ketika mendengar ini, dan membentak Ma Lan dengan marah, kamu telah membuatku seperti ini. Katakan saja bahwa kamu tahu itu salah, hari ini, ibuku tidak hanya akan memukulmu, akan membunuhmu. Ma Lan sangat ketakutan, dia berkata, maafkan aku, kakak, jangan lupa, kamu adalah bibi Ye Chen, aku ibu mertua Ye Chen, dan kita adalah saudara di antara kerabat, bagaimana kamu bisa melakukan tindakan mematikan seperti itu? Jika menantu laki-lakiku berbalik melawanmu karena ini di masa depan, kamu tidak akan bisa menahan wajahmu. Ye Changmin mendengus dingin. Aku akan bercinta kamu, bagaimana? Saya bisa menjadi kerabat dengan hantu malang sepertimu. Jika Ye Chen berani membawa keluargamu kembali ke keluarga Ye, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Wu Donghai yang berada di samping segera mendapatkan kembali energinya ketika dia mendengar ini, dan berkata dengan penuh semangat, Monsieur,
selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan membunuh wanita jalang bau ini." Mendengar ini, Malan memandang Ye Changmin dengan ngeri, dan memohon, "Kakak perempuan, jangan, apakah kamu tidak melihat wajah biksu itu, wajah Buddha? Tolong selamatkan hidupku, paling-paling, kamu bisa mengalahkanku seperti Xiao Changqian dan Xiao Hailong." Tidak apa-apa, Ye Changmin juga berharap Malan akan masuk neraka. Namun, dia tiba-tiba memikirkan kepercayaan yang diberikan oleh lelaki tua itu, dan tiba-tiba merasa sedikit malu. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar membiarkan Wu Donghai membunuh Malan, Ye Chen mungkin tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Pada saat itu, jika Ye Chen merasakan perlawanan terhadap keluarga Ye, lelaki tua itu pasti akan mengeluh bahwa dia tidak menanganinya dengan baik. Memikirkan hal ini, dia melepaskan ide untuk membunuh Malan, menatap Malan, menggertakkan giginya dan berkata, "Berhentilah berbicara omong kosong denganku di sini. Ibuku melakukannya demi Ye Chen hari ini. Para dewa mungkin tidak membunuhmu, tetapi kamu bisa terhindar dari hukuman mati, dan hukuman hidup tidak bisa dihindari." Setelah selesai berbicara, dia memandang Wu Donghai dan berteriak dengan tajam, "Patahkan tangan dan kakinya." Ketika Wu Donghai mendengar ini, dia langsung berkata, "Monsieur, jangan khawatir, serahkan padaku." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru berteriak kepada bawahannya, "Kemarilah. Potong tangan dan kakinya." Begitu kata-kata itu jatuh, beberapa bawahan menyerbu. Malan sangat ketakutan hingga dia pingsan dan menangis. Tetapi pihak lain menahannya, mengambil batu bata tanpa berkata apa-apa, dan menghancurkannya di tangan kanan Malan, di lututnya. Saat ini, Malan sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan di tempat. Ketika lutut kanannya berada di pusat penahanan, dia pernah dipatahkan oleh Ni Xiao. Dia baru saja melepas gips begitu lama dan pulih dalam beberapa hari. Kali ini dihancurkan lagi. Jenis rasa sakit yang menyayat hati, dia tidak tahan hidup. Malan berteriak dengan nyaring, "Maafkan aku, kakiku pernah patah sekali, dan sekarang kebetulan rusak lagi. Kalian menginginkan hidupku." Bentak Wu Donghai, "Hentikan omong kosong. Nona Ye akan mematahkan tangan dan kakimu. Kamu baru saja menyelesaikan 4 dalam 1. Malan berteriak seperti orang gila, "Kalau begitu, bunuh aku. Jika kau membunuhku, aku sudah tamat untuk selamanya. Jadi aku tidak perlu menanggung kejahatan ini lagi." Wu Donghai memarahi dengan jijik, "Benar-benar tikus kalian, cepat dan hancurkan dia untukku." Ketika orang yang memegang batu bata hendak menyerang kaki Malan yang lain, pintu gudang tiba-tiba ditendang terbuka, dan selusin pria berbaju hitam dengan peluru tajam bergegas masuk satu demi satu, mengarahkan senjatanya ke orang-orang di dalamnya. Orang itu pria terkemuka berbaju hitam memegang pistol dan berkata dengan dingin, "Semua orang tidak diizinkan bergerak. Jika ada yang berani bergerak dalam jarak pandang saya, berhati-hatilah agar peluru saya tidak memiliki mata." Melihat sekelompok pria berbaju hitam dengan peluru tajam bergegas masuk, semua orang tercengang. Wu Donghai bertanya dengan gugup, "Siapa kalian?" Di antara mereka, pria berkulit hitam dengan topeng hitam berkata dengan dingin, "Kami adalah Interpol, kami diperintahkan untuk menyelidiki kasus penipuan transnasional yang besar." Bawahan paling setia, Hong Wu. Saat ini, Ye Chen berada di helikopter di luar, tetapi dia tidak pernah turun. Dia tidak berencana untuk mengungkapkan masalah hari ini secara langsung. Jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada ibu mertuanya Malan. Saat ini, Wu Donghai terlihat sangat terkejut. "Interpol, menyelidiki penipuan transnasional, apa hubungannya dengan saya? Aku baru saja menculik Malan dan Ye Changmin." Namun, Malan merasa seolah-olah sarafnya terkena sengatan listrik bertegangan tinggi secara tiba-tiba. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia langsung memikirkan pengalaman tragis ketika dia dikirim ke penjara karena mencuri kartu bank Ye Chen. Namun, setelah beberapa saat, dia segera sadar dan berteriak minta tolong, "Kamerat Interpol, tolong saya diculik oleh orang-orang ini, dan mereka akan membunuh saya." Pemimpin pria berbaju hitam berjalan terserah padanya.
memeriksa lukanya, dan berkata dengan dingin kepada orang-orang di sekitarnya, "Lindungi yang terluka dulu." Malan menyeret ke samping, melihat bahwa dia dilindungi oleh beberapa pria berbaju hitam dengan senjata. Malan menghela nafas lega dan menangis. Melihat Malan dilindungi, Wu Donghai langsung menjadi cemas. Malan adalah suaranya sendiri untuk Ye Changmin. Jika dia dilindungi oleh Interpol ini, bagaimana dia bisa memuaskan Ye Changmin? Jadi, dia langsung bertanya, "Hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Tidak ada tersangka penipuan transnasional di sini. Biarkan wanita itu pergi." Hong Wu berjalan ke arahnya dan menendang perutnya, menendangnya jauh. Letakkan moncong pistol ke dahinya, dan berkata dengan dingin, Apakah Anda mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu?" Wu Donghai merasakan moncong pistol yang dingin, dan ketakutan setengah mati, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Saya tidak berani, saya hanya ingin mengkonfirmasi." Kata Hong Wu dengan nada menghina, "Jika Anda berbicara omong kosong, kami akan membawa Anda kembali ke markas Wina untuk diadili." Hong Wu berbaju hitam berkata, "Interpol, benar, saya tahu orang yang bertanggung jawab atas markas besar Anda di Wina. Saya tidak peduli apa yang akan Anda lakukan di sini. Saya meminta Anda untuk mengirim saya ke rumah sakit terlebih dahulu, dan kemudian melindungi saya sampai ke rumah saya. Seseorang dari di sini akan mengambil alih." Hong Wu memandang Ye Changmin, mencibir sejenak, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, naik dan menamparnya dengan keras. Ye Changmin mengerang, dan sebelum dia dapat mempertanyakan alasannya, Hong Wu berteriak, "Li Cuihua, kami telah menyelidikimu sejak lama. Saat itu kaulah yang secara khusus membuat kartu emas hitam Citibank palsu dan mencari korban di mana-mana negara. Alasan mengapa Malan Anda akan ditangkap karena diduga menipu bank karena Anda menggunakan kartu yang dibuat oleh Anda. Kami telah menyelidiki fakta bahwa Anda telah menggertak di seluruh dunia dengan nama samaran Ye Changmin. Beraninya Anda membuat permisi di sini." Ye Changmin tertangkap oleh ini, wajahnya penuh kebingungan saat dia berbicara. Dia tanpa sadar bertanya, "Menurutmu siapa Li Cuihua? Bagaimana aku bisa memiliki nama yang begitu konyol? Aku adalah putri dari orang tua Ye, aku adalah Ye Changmin palsu." Hong Wu berkata dengan dingin, "Masih berpura-pura padaku. Selama bertahun-tahun, berapa banyak keluarga yang hancur? Berapa banyak bisnis dan individu yang bangkrut? Apakah kamu tidak memiliki sedikit pun pengetahuan diri?" Malan juga tertegun. Ada 10.000 suara di benaknya terus-menerus terjerat. Apa yang terjadi? Siapa wanita ini? Apakah dia Bibi Ye Chen, atau penipu transnasional? Jika dia adalah Bibi Ye Chen, lalu apa yang terjadi dengan Interpol ini? Mereka juga menceritakan bagaimana mereka ditangkap dan dipenjarakan, yang tampaknya beralasan, jika dia adalah penipu transnasional. Jadi, mengapa dia menemukan dirinya sendiri dan ingin putrinya menceraikan Ye Chen? Dan bahkan pria besar seperti Wu Donghai percaya bahwa dia benar-benar putri dari orang tua Ye. Keluar sendirian, itu bisa menampung air. Pada saat ini, Hong Wu terus memarahi, "Li Cuihua, apa yang Anda lakukan adalah sesuatu yang telah kami selidiki sejak lama. Jelas, kami juga tahu tujuan Anda datang ke Malan kali ini. Bukankah kamu hanya ingin membalaskan dendam ketiga bawahanmu yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup? Kamu ingin menghancurkan keluarga Malan, kan? Untuk memukulinya sampai mati ketika dia di penjara. Salah satunya adalah seorang wanita parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Wanita itu mengatakan pada saat mereka ditangkap karena Malan. Memikirkan hal ini, keseimbangan di hati Malan telah miring. Dia mulai merasa bahwa kemungkinan besar Ye Changmin adalah seorang pembohong. Pada saat ini, Ye Changmin tercengang. "Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali bukan Li Cuihua, aku Ye Changmin." Hong Wu mencibir dan berkata, "Masih berpura-pura. Sepertinya kalian para penipu sangat terlibat dalam drama. Kadang-kadang kalian bahkan lupa siapa kalian. Jadi kalian mencuci otak sendiri. Nah, jika ini masalahnya, maka saya tidak punya meninggalkan kamar untukmu. Kami sudah tahu rencanamu sebelumnya.
kamu ingin menggunakan janji kosong untuk membujuk Malan membujuk putrinya untuk menceraikan Ye Chen, kan? Ye Changmin berseru, kamu apa yang kamu bicarakan tentang cek yang kutulis padanya itu asli, ini cek asli. Sebuah senyuman muncul di sudut mulut Hongwu, tapi di bawah penutup topeng hitam, Ye Changmin tidak bisa melihatnya sama sekali, semua tidak keluar. Ye Chen sudah lama menebak bahwa bibinya akan membuang uang ke Malan, jadi dia sengaja meminta Hongwu untuk menuangkan air kotor ke Ye Changmin. Malan memiliki pengalaman berada di penjara, dan cek palsu serta kartu bank pasti akan membuatnya sangat sensitif. Tebakan Ye Chen tentang Malan benar-benar teliti. Begitu Malan mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti dan berkata, "Kamerat Interpol, dia memberi saya cek palsu sebesar 100 juta. Hongwu mengangguk dan berkata dengan dingin, niatnya adalah ingin memikatmu, membiarkanmu mengacaukan menikahkan putri Anda terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Anda pergi ke bank untuk menukar cek palsu, maka bank pasti akan memanggil polisi, dan Anda pasti akan dimasukkan kembali ke penjara karena penipuan," berkata. Hongwu berhenti, dan berkata lagi, "Hanya saja kamu dibebaskan secara kebetulan terakhir kali. Jika kamu masuk lagi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu, dan kemungkinan besar kamu akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup seperti ketiga bawahannya." Ketika Malan mendengar ini, dia merasakan hawa dingin di punggungnya, dia berteriak dengan liar di dalam hatinya, "Ibuku, untungnya, ibuku telah belajar banyak. Ketika aku melihat Li Cuihua, seorang jalang bau, memberi ibuku cek, aku menduga dia pasti berbohong kepada ibuku. Benar saja, jika ibuku benar-benar bodoh, jangan khawatir. Aku khawatir aku akan menjadi tahanan dalam sekejap mata." Banyak poin penting yang disebutkan oleh Hongwu segera membuat Malan percaya pada kata-katanya. Sekarang memikirkan 3 wanita kejam yang dia temui di penjara, dia masih memiliki ketakutan yang tersisa, seolah-olah mereka telah menjadi bayangan psikologisnya. Hongwu memandangnya saat ini, dan berkata dengan serius, "Mas Malan, kali ini Anda tidak percaya tipuan scammer dan tidak tertipu tipuan. Ini memang peningkatan yang sangat besar, jika tidak, begitu Anda dihukum seumur hidup, kamu dalam hidup ini, aku akan menjadi karung pasir manusia dari 3 bawahan Li Cuihua." Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik saat mendengar ini. "Ibuku, ini sangat berbahaya, untungnya. Ibuku memiliki konsentrasi yang kuat dan kewaspadaan yang tinggi. Jika tidak, jika dia benar-benar dijebloskan ke penjara, bukankah dia akan dihancurkan oleh ketiga pelacur bau itu selama beberapa dekade?" Hong Wu memalingkan wajahnya, menatap Ye Changmin lagi, dan berkata dengan dingin, "Li Cuihua, sekarang Interpol lebih dari 20 negara telah mengajukan ekstradisi Anda untuk kembali ke China untuk penyelidikan. Anda dapat dikatakan sebagai penipu terbesar dalam sejarah manusia. Kami akan mengirim Anda kembali ke markas besar Interpol di Wina semalam untuk diadili, dan negara mana yang akan mengekstradisi Anda kembali ke China untuk diadili akan bergantung pada negara mana Anda telah melakukan kejahatan paling banyak." Seluruh kemauan dan semangat Ye Changmin saat ini telah terguncang. Ini akan runtuh sepenuhnya. Dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke dunia magis. Di dunia ini, tidak ada yang akan percaya apa yang dia katakan. Apalagi di dunia magis ini, dia dalam keadaan linglung, dia mendapat nama bernama Li Cuihua. Apalagi dia menjadi penipu transnasional, masih penipu terbesar dalam sejarah manusia. Ini hanya omong kosong. Ye Changmin tiba-tiba merasa ada konspirasi besar yang tersembunyi di balik insiden itu, jadi dia berteriak keras, "Aku meragukan identitasmu sekarang. Apakah itu Interpol? Tunjukkan dokumenmu yang relevan." Hongwu mencibir dan berkata, "Apa? Ketika saya menyadari bahwa saya tidak dapat melarikan diri, saya ingin menggigit balik. Izinkan saya memberitahu Anda, Li Cuihua, Anda tidak dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini." Setelah selesai berbicara, dia segera memerintahkan orang-orang di sekitarnya, borgol dia dan taruh dia di helikopter. Iya, beberapa pria berbaju hitam segera bergegas maju, memborgol tangan Ye Changmin ke belakang punggungnya, dan mengawalnya keluar.
Hong Wu berkata dengan dingin, Li Cuihua adalah penjahat serius. Pakaikan tudung hitam padanya. Oke, salah satu pria berbaju hitam segera menutupi tudung Ye Changmin dengan penutup kain hitam. Ma Lan, yang lumpuh di tanah karena patah kaki, berkata, Kamerat Interpol, kamu harus menghukum mati dia, jangan biarkan Jalang Bau ini keluar untuk menyakiti orang lagi. Hong Wu berkata dengan ringan, jangan khawatir, kami pasti akan mengadakan pengadilan yang adil. Setelah selesai berbicara, dia berteriak kepada bawahan lainnya, bawa pergi juga orang bermarga Wu ini. Kami sangat curiga dia terlibat dalam pencucian uang lintas batas, dan kami sudah lama ingin menangkapnya. Itu terjadi. Wu Donghai berkata dengan panik, kapan saya menjadi tersangka pencucian uang lintas batas? Saya telah melakukan bisnis sesuai dengan tugas saya, dan saya telah tidak pernah melakukan kegiatan ilegal atau kriminal. Hong Wu langsung menamparnya. Apakah kamu tidak berbicara denganku lagi? Apakah kamu tidak tahu berapa banyak hal buruk yang telah dilakukan saudara iparmu tahun ini? Wu Donghai berseru, itu semua dilakukan oleh saudara ipar saya. Apa hubungannya dengan saya? Hong Wu berkata lagi itu adalah tamparan di wajahnya, dan dia mengutuk, jika kamu tidak mendukungnya di belakang punggungnya, bagaimana dia bisa melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan? Apakah Anda pikir Anda dapat dibebaskan jika Anda tidak melakukannya secara langsung? Jangan lupakan agresi itu. Komandan teroris semuanya adalah penjahat perang kelas A. Wu Donghai berseru, tapi saya tidak mencuci uang di seberang perbatasan. Hong Wu mencibir, apakah akan mencuci atau tidak? Anda tahu itu, dan kami juga tahu, ketika saatnya tiba semua bukti ada di depan kamu. Mari kita lihat seberapa keras kepala kamu. Setelah selesai berbicara, dia melambai kepada orang-orang di sekitarnya, bawa orang ini pergi. Orang yang paling dibenci Hong Wu dalam hidupnya adalah Wu Donghai. Dia menatap Wu Donghai, diam-diam mengutuk di dalam hatinya, Wu Donghai, anjing tua itu, mengirim Zhang Zizu dan yang lainnya untuk bergegas ke rumah Tianxiang dan hampir membunuhku, jika Tuan Ye tidak datang tepat waktu dan menghadiahiku dengan peremajaan pil. Aku mungkin sudah mati cepat atau lambat. Aku sudah melapor pada Raja Yan. Kali ini kau jatuh ke tanganku. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Melihat Wu Donghai juga dibawa keluar. Malan buru-buru menunjuk ke tanah seperti anjing mati. Xiao Changqian dan Xiao Hailong biasa bertanya kepada Hong Wu. Kamerat Interpol, mereka berdua berniat menculik saya. Apa yang harus saya lakukan? Yang ada di markas besar Interpol di Wina terutama fokus pada transnasional kejahatan, dan penjahat lokal seperti mereka harus diserahkan langsung ke unit saudara setempat. Malan mengangguk berulang kali, bergema. Tidak apa-apa, hukum mereka berdua penjara seumur hidup. Hong Wu mengangguk dan berkata, kamu tidak punya khawatir tentang hal ini. Dalam hal ini, saya akan mengatur seseorang untuk membawa Anda ke rumah sakit terlebih dahulu. Dan kemudian Anda akan memberitahu anggota keluarga Anda. Kami akan memberitahu unit saudara setempat dari dua orang ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Lan sangat bersemangat hingga meneteskan air mata dan berkata, Kamerat Interpol, tolong bawa saya ke rumah sakit. Kaki saya baru saja patah lagi dalam beberapa hari. Ya Tuhan, mengapa saya mati seperti ini? Saya menderita. Hong Wu menyapa orang-orang di sekitarnya, dan berkata, kamu, bawa Mesma ke rumah sakit. Kapten yang baik, setelah itu, Malan didukung oleh dua orang keluar dari rumah sakit, gudang. Begitu dia meninggalkan gudang, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Di ruang terbuka di pintu masuk gudang, 3 helikopter dan selusin mobil hitam diparkir. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya, sayangku, Interpol ini sangat kuat, ada beberapa helikopter, untungnya, ada Interpol hari ini. Jika tidak, bukankah aku akan dibunuh oleh Li Cuihua dan Wu Donghai itu? Berpikir sekarang, dia mengutuk dalam hatinya lagi, Wu Donghai itu benar-benar idiot, bos miliarder macam apa, yang bahkan tidak bisa mengetahui identitas penipu seperti Li Cuihua, dan bahkan berteriak pada Mesye, panggil saya teman dekat, bodoh sekali. Setelah itu, Malan dibawa ke dalam sedan Rolls-Royce,
dan pengemudi pergi dari tempat kejadian dengan cepat ke rumah sakit rakyat Jinling. Saat ini, Ye Changmin sedang duduk di helikopter dengan cemas. Kepalanya ditutupi dengan tas kain hitam, dan dia tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya sama sekali, jadi dia sangat gugup. Saat ini, dia merasa tutup kepalanya tiba-tiba dilepas, dan dia ketakutan. Tapi setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang duduk di depannya ternyata adalah keponakannya, Ye Chen. Pada saat ini, Ye Changmin akhirnya tahu bahwa Interpol ini palsu, semuanya pasti milik Ye Chen. Bagaimana dengan Li Cuihua dan penipu transnasional hanyalah skripnya sendiri untuk dimainkan sendiri. Menyadari bahwa dia ditipu oleh Ye Chen, dia langsung memarahi, "Ye Chen, apa kamu gila? Aku bibimu, dan kamu berani mempermainkanku." Menghadapi Ye Changmin yang marah, Ye Chen hanya tersenyum ringan, dan bertanya balik, "Ini malam tahun baru? Mengapa kamu tidak tinggal di Yanjing untuk mempersiapkan tahun baru, dan pergi ke Jinling untuk menggangguku? Bujuk ibuku, ipar, dan biarkan istri saya menceraikan saya. Anda dapat melakukan hal-hal tidak senonoh seperti itu, saya tidak dapat mempermainkan Anda lagi." Ekspresi Ye Changmin sedikit malu, dan kemudian dia menggertakkan giginya dan berkata, "Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Lihatlah istrimu. Keluarga miskin seperti itu, bagaimana bisa layak untukmu?" Ye Chen berkata dengan nada dingin, "Apakah istriku layak untukku? Aku tidak perlu Anda tunjuk jari di sini. Masalah hari ini hanyalah hadiah kecil, pelajaran untuk Anda. Jika Anda bijaksana, cepatlah kembali ke Yanjing. Jika tidak, saya akan meninggalkan Anda di Jinling untuk tahun baru." Ye Changmin sangat marah. Dia berjuang untuk bangun, tetapi didorong kembali oleh pria berbaju hitam di sebelahnya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah, "Ye Chen, beraninya kau mengancamku?" Ye Chen mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Sekarang itu hanya mengancam Anda. Jika Anda benar-benar mengganggu saya mungkin akan mengalahkan Anda. Dan aku akan bertarung denganmu." Ye Chen mendengus dan berkata, "Bahkan bawahanku bisa menamparmu? Kenapa aku tidak berani? Alasan mengapa aku tidak ingin menamparmu adalah karena aku tidak ingin mendapatkan kotor tanganku." Ye Changmin berteriak seperti hantu, "Orang yang menyentuhku, aku akan membunuhnya cepat atau lambat, dan ibu mertuamu, tikus itu berani memukulku, aku pasti akan menghancurkan tubuhnya untuk potongan." Ye Chen sedikit mengernyit, dia mengangkat alisnya dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu masih begitu sombong? Oke. Kalau begitu kamu tidak ingin kembali, rayakan tahun baru di Jinling." Ye Changmin bertanya, "Kamu ingin menahanku?" "Ya." Ye Chen mengangguk, "Kamu menggunakan kata ini dengan sangat baik, aku menahanmu." Ye Changmin sangat marah, dan berkata, "Aku akan memberimu keberanian." Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu memberikannya. Aku sudah memutuskan. Bukankah kamu tidak yakin? Oke? Lalu kapan kamu akan diyakinkan? Dan kapan kamu akan pergi?" Ye Changmin meraung histeris, "Kamu Chen, bagaimanapun aku adalah kamu. Penatuamu, itu bibimu sendiri, kamu tidak bisa begitu lancang padaku." "Penatua?" Ye Chen bertanya dengan dingin, "Kamu terus mengatakan bahwa kamu adalah penatua dan bibiku. Jadi biarkan aku tanya kamu, aku tinggal di panti asuhan. Di mana kamu kapan?" Ye Changmin terdiam beberapa saat. Ye Chen bertanya lagi, "Izinkan saya bertanya lagi. Di mana Anda ketika saya bekerja di lokasi konstruksi ketika saya menjadi dewasa?" Ye Changmin masih terdiam. Ye Chen bertanya lagi, "Juga, di mana kamu sebagai bibi ketika aku menikah?" Ekspresi Ye Changmin suram, dan dia ingin membantahnya, tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Ye Chen berkata saat ini, sebagai seorang bibi, "Tidak apa-apa jika kamu tidak pernah peduli padaku atau membantuku. Lagi pula, hidup memang seperti ini, orang harus belajar untuk mengandalkan diri sendiri. Tetapi kamu tidak hanya tidak membantuku, tapi kamu juga datang untuk memprovokasi hubungan antara aku dan istriku. Apa niatmu? Wanita seperti itu tidak cukup baik untukmu." Ye Chen mengangguk dan berkata,
Kalau begitu aku akan meninggalkanmu di Jinling untuk mempertajam amarahmu, dan itu juga demi dirimu, karakter. Kamu tidak tahu bencana apa yang akan kamu timbulkan di masa depan, dan hidupmu sendiri mungkin akan hancur olehmu. Ye Changmin mengertakkan gigi dan berkata, beraninya kamu, beri aku ponsel, aku mau untuk menelepon kakekmu. Ye Chen menyerahkan ponselnya dengan acuh tak acuh, dan berkata, ayo, gunakan milikku untuk menelepon, telepon sekarang. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada pria berbaju hitam di sampingnya, buka borgolnya. Pria berbaju hitam itu segera melakukannya. Setelah Ye Changmin mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera mengambil telepon dari Ye Chen, memasukkan nomor, dan menekan tombol panggil. Setelah beberapa pengingat di telepon, sebuah suara tua tapi sangat dalam datang. Halo, siapa itu? Ye Changmin mendengar suara lelaki tua itu, dan berteriak, ayah, ini aku, ayah. Changmin, orang tua Ye Zongquan di ujung telepon berseru, bagaimana kabarmu? Apakah kamu menghadapi bahaya? Ye Changmin menangis dan berkata, saya ditahan oleh Ye Chen, dan dia berkata bahwa saya tidak akan diizinkan untuk kembali ke Yanjing untuk tahun baru ya, ayah. Orang ini tidak sopan dan mendominasi. Anda harus membantu saya. Ye Zongquan berkata dengan heran, apa yang terjadi? Mengapa Anda memiliki konflik dengan Chen? Ye Chen mengambilnya langsung saat ini, telepon, dan berkata dengan suara dingin, dia menemukan ibu mertua saya di belakang saya dan membayar ibu mertua saya untuk membujuk istri saya untuk menceraikan saya. Apakah ini cara keluarga Ye melakukan sesuatu? Ye Zongquan terkejut, ragu sejenak sebelum menghela nafas nada, Chener, bagaimanapun juga dia adalah bibimu. Ye Chen bertanya balik, ada apa? Apa hak dia harus mengganggu kebebasan pernikahanku? Jangan katakan dia tidak memiliki hak ini. Bahkan kamu tidak memiliki hak ini. Ye Zongquan berkata dengan emosi, hei, saya tidak melakukan ini, saya minta maaf atas namanya, biarkan dia kembali. Ye Chen berkata dengan dingin, saya berkata, pertahankan dia di Jinling untuk merayakan tahun baru, dan saya akan membiarkannya kembali setelah tahun baru. Tetapi sebelum tahun baru, tidak ada yang ingin dia meninggalkan Jinling, Raja Surgawi, dan aku juga tidak bisa melakukannya. Ye Zongquan di ujung telepon ragu sejenak, tak berdaya berkata. Oke, terserah kamu. Ye Changmin sangat putus asa ketika mengatakan ini, dan berkata, ayah, aku ingin kembali ke Yanjing untuk menghabiskan tahun baru bersama orang tuamu. Ayah, Ye Zongquan berkata dengan serius, Changmin, kamu kepribadiannya terlalu berlebihan. Manfaatkan pelajaran ini, dan jaga baik-baik emosimu. Jangan menjadi orang yang berusia hampir 50 tahun, dan membuat masalah seperti anak muda sepanjang hari. Aku, Ye Changmin tiba-tiba diblokir dan tidak tahu harus berkata apa. Ye Zongquan berkata lagi, Chener, sebaiknya aku pulang ketika aku punya waktu, kakek sangat. Sebelum Ye Zongquan dapat menyelesaikan kata-kata, aku merindukanmu, Ye Chen langsung menutup telepon, rusak. Dia tidak memiliki hubungan dengan Ye Zongquan, belum lagi, dia kurang lebih bertanggung jawab atas kematian orang tuanya, jadi Ye Chen semakin tidak sabar dengannya. Begitu telepon ditutup, Ye Changmin tersedak dan bertanya, Ye Chen, izinkan saya merayakan tahun baru di Jinling. Saya ingin merayakan tahun baru di ruang kepresidenan Shangri-La sendirian. Ye Chen tersenyum, kamar kepresidenan Shangri-La, saya pikir Anda. Juga, jika Anda mengalami delusi, saya akan menyewakan Anda sebuah rumah di sebuah desa di kota dan membiarkan Anda tinggal di sana selama seminggu. Apa? Ye Changmin menangis. Kamu membiarkan aku tinggal di kota Nakamura. Kamu sangat kejam. Ye Chen mencibir. Dan tiba-tiba teringat bahwa itu adalah tahun baru Imlek, dan Kong Delong, yang datang ke Jinling dengan sepedanya, tidak tahu di mana dia pergi. Jadi, dia langsung menelepon Dong Ruolin. Segera setelah telepon dilakukan, Dong Ruolin bertanya dengan gembira, Ye Chen, mengapa kamu ingat menelepon saya? Ye Chen bertanya padanya, Ruolin, di mana sepupumu Kong Delong?
Dong Ruolin berkata, dia memberitahu saya pagi ini, saya hampir menyeberangi sungai Yangtze, dan saya pikir saya akan bisa tiba di Jinling malam ini. Ye Chen mengerutkan kening, mengapa begitu lambat, Dong? Ruolin berkata tanpa daya, dia mengalami kecelakaan kecil di jalan dan melukai lengannya, jadi kecepatannya terlalu lambat, lebih lambat. Ye Chen bertanya lagi, apakah kamu sudah menemukan rumah untuknya di desa di kota? Dong Ruolin berkata, aku menemukannya, sesuai dengan kebutuhanmu, 500 yuan sebulan. Ye Chen ya dia berkata, oke, saya akan memeriksanya besok. Setelah menutup telepon, Hongwu juga berjalan ke Wudong Hai, yang mengenakan penutup kain hitam. Ye Chen segera berkata kepadanya, atur seseorang untuk pergi ke desa di kota, menyewakan saya kamar tunggal terburuk, dan mengatur agar Mesye tinggal di sana selama 7 malam. Dia tidak diizinkan keluar selama 7 hari ini. Anda dapat mengatur seseorang untuk membayar makanan dan minuman, baik itu bahan atau kebutuhan sehari-hari. Dia hanya diperbolehkan membeli yang paling umum. Mengerti, Hongwu? Segera mengangguk dan berkata, oke, Tuan Ye, saya akan mengatur sekarang, bersambung.